dan tidak mendukung, ya kan? Ya, Ya udah. Intinya permasalahannya di sana silakan selesaikan dengan warga setempat beserta pemimpinnya, entah RT, RW, kepala desa. Masalah suaminya yang paling banyak gagah perkasa dan galak, kami yang urus. Tenang. Kalian mungkin masih belum percaya. percaya, yang lagi nggak percaya siapa? Nih, celah dalamnya. Jangan siapa? Pemuda itu. Loh, bisa di kamu? Kok bisa di kamu? Loh. Di tempat itu kan memang ada tempat untuk menaruh pakaian. Gantung, santelan. Saya ambil. Pelamungan. Iya, bukti. Kamu ambilnya dari luar. Jadi luar pakai alat bantu itu apa namanya? Gantar. Iya, gini kan. Masuk bau. Saya yakin kalau misalnya saya balik ke sana dia belum, dia sudah keluar, pasti nggak memakai celana dalam. Gampang kalau sekalian pakai diambil celananya kalian. Celananya ditaruh di sampingnya kok. Oh. Terus intinya saya berarti semua keputusan saya ngambil keputusan di sana. Ya, Yang penting jangan pakai kekerasan dulu. Celananya di sampingnya, sedangkan celana dalamnya di lumayan jauh. Kejadian seperti ini. Loh, Itu Superman. loh, ini dulu yang dilepas. ini tidak kejadian seperti ini. Dia masuk, sudah tidak tahan. Dia langsung ciuman, langsung peluk-pelukan. Ya. Dia langsung melepaskan di sebelahnya. Lah giliran celana dalamnya kan dia tidak kerasa langsung. Wah, Dibuang. Nempel lah di tempat saya yang kira itu. pemudanya Superman. Celana dalamnya di luar. Corok lah. Ada bintik-bintiknya loh. itu adalah trik. Polkat. Sudahlah kalau seperti ini. Apa kata tahu sih? Ya, motif alami. Biasanya karena Zina. bahasa dipakai. Melihat zina langsung dikatakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Menghibur sekali. Memang sekarang banyak sekali contoh kos-kosan bebas. Ya, Iya. terus apalagi? Ini Mas, yang teman saya alami nyangking dari karaokean, nyangking pemandu lagunya. Oh, loh. Siapa itu, Mas? Ada orang sana yang menyebutin takutnya fitnah. Nah, itu kan belum tentu berzina loh. Kalau kan nyanyi. Dua ke hotel ngapain? Main karambol. Kadang memang semakin tahun semakin kesini hal-hal seperti itu kayak bukan hal yang tabu lagi. Kayak dilumrahkan ya Mas. Kayak dilumrahkan. Bahkan saya pernah dengar itu katanya kondom dijual apa? Bebas. Oh, dilegalkan. Untuk anak sekolah. Karena Bener itu? bener Dilegalkan? dilegalkan. Saya sempat bener apa enggak sih? Sempat benar tapi nggak tahu sekarang. Emang sempat ramai beritanya. Tukunin. Karena banyak kasus orang remaja Hamil yang hamil di luar nikah. Seperti itu. Barang-barang seperti itu sangat digandrungi oleh masyarakat kita. Hei, Dari yang muda sampai yang tua. Bang Masud telah berkata kepada saya, kayaknya perawan sekarang udah punah. Iya, Mas. Iya. Yang lebih kasihan lagi petugas kebersihan, Mas. Apa sih? Ambilinnya itu sampahnya banyak banget. Nah, kalau itu Apalagi ya. nyendakin malam minggu itu. Karena saya tidak berkecimpung di dunia seperti itu, jadi kami kurang paham. Kami hanya berkecimpung Sekarang juga di sungai juga banyak yo. di hutan terus. Ya, dunia malamnya kita berbeda dengan pemikiran orang pada umum. Bukan, kalau nyanyi enak kok. Nyanyi itu. Ya, teman-teman ya sebagai umat muslim yang baik dan benar, hal-hal seperti itu ya jangan diikuti. Kalau bisa ya jauhkan. Karena apa? Kalau mendekat tidak akan pernah kuat. Nah, mending dijauhi, walaupun sekalipun bukan sekaligus. Sekalipun Sing tundukan pandangan itu loh, Mas. enggak jadilah. Jika melihat untuk pria ya, melihat lawan jenis tundukan ke bawah. Nah, itu di bawah pas.
Pas banget itu. Si Mas Bungu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bungu. Waalaikumsalam. Dulu. Manusia, saya datang kemari menemui kalian. Saya ingin membahas tentang rencana. Rencana untuk menghentikan anak saya Binti Rafila. Beberapa hari yang lalu, kalian sempat bercerita kepada saya bahwa kerusakan yang ditimbulkan ataupun kekacauan yang ditimbulkan oleh Binti Rafila itu sebenarnya karena hasil dari penelitian. Penelitian yang melibatkan darah dari sesosok makhluk yang bernama Asupanti. Betul. Saya memiliki sebuah rencana akan hal itu. Apa itu, Kinasmu? Saya yakin sekali Binti Rafila sangat berhati-hati menggunakan darah Asupanti itu. Karena yang dia miliki jumlahnya terbatas. Saya ada rencana saya akan menyelinap masuk ke dalam sana. Dan saya akan menukar darah dari Asupanti itu dengan darah yang lain. Kita gagalkan Binti Rafila dengan cara itu. Yang saya tanyakan kepada kalian, apakah darah dari makhluk Asupanti itu sama halnya dengan darah-darah yang lain? Apakah sama dengan darah manusia seperti kalian yang berwarna merah dan berbau amis seperti itu? Apakah memiliki ciri khusus dengan darah Asupanti itu? Seperti ini, Kinasmu. Itu rencana yang bagus. Namun kurang benar. Benarnya seperti ini. Sesuatu yang berharga akan disimpan di tempat yang paling aman. Satu. Sesuatu yang paling berharga akan disimpan dengan penjagaan yang begitu luar biasa. Kalau hanya modal menyelinap, saya rasa itu hanya bunuh diri saja. Hidup kita sia-sia atas kebodohan kita sendiri. Andai saja hal itu bisa dilakukan, sudah dilakukan oleh kami dari zaman dulu. Namun, itu semua tidak kita lakukan karena apa? Satu, kerajaan itu adalah kerajaan yang tersohor. Kerajaan yang besar. Yang bergulir secara hebat-hebatnya, terah-terahnya. Kalau hanya sekedar rencana menyelinap, mungkin itu sangat terdengar lucu, Kinasmu. Hanya setor nyawa mungkin ya, Mas. Seperti ini. Saya tahu dan saya paham betul bahwasanya sesuatu yang berharga pasti akan dijaga ketat, apalagi sesuatu yang berharga itu berada di dalam kerajaan. Ya. Kerajaan yang besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalaulah menembus penjagaan itu mudah dilakukan, pasti kalian akan melakukan. Saya mungkin ada sedikit sangkalan untuk hal itu. Yang pertama, penjagaan kuat, penjagaan ketat, bukan berarti tidak bisa ditembus. Pasti ada celah untuk kita menembus pertahanan itu. Sesuatu hal kejahatan, pasti ada celah kebaikan masuk ke dalam dan memenuhi di dalam itu dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalian tidak melakukan? Bukan hanya karena kalian adalah bangsa manusia yang memiliki tubuh kasar seperti ini. Apakah itu mustahil bagi saya? Saya rasa saya bisa menembus ke dalam sana.
dengan ilmu yang memang sudah diajarkan oleh guru saya yakin betul ini akan bisa dilakukan, walaupun kemungkinannya hanya beberapa persen saja. Seperti ini kita semua. Saya tidak menyalahkan, dan saya juga di sini tidak membenarkan.